Nama saya Siti Aisyah Nurfitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau sering disebut juga deviasi Mean, yaitu rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata juga termasuk ke dalam ukuran penyebaran data, seperti halnya ragam dan simpangan baku. Kegunaan dari simpangan rata-rata yaitu untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya. Simpangan rata-rata memiliki dua rumus. Yang pertama rumus untuk data tunggal, dan yang kedua yaitu rumus untuk data berkelompok. Ini contoh soal data tunggal dari simpangan rata-rata. Diberikan data sebagai berikut: 5, 6, 8, 5, 7. Tentukan nilai simpangan rata-ratanya. Langkah pertama, tentukan dulu nilai n-nya. N itu adalah jumlah data. Data di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi n-nya sama dengan 5. Setelah itu tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu ini sigma xi dikurangi x bagi n. Langkah pertama yaitu cari terlebih dahulu rata-ratanya. Xi x rata-rata sigma xi bagi n. Ini ambil dari mana? Yaitu ini semua dijumlahkan. 5, 6, 8 tambah 5 ditambah 7. Setelah itu dibagi n, yaitu 5. Hasilnya 6,2. Lalu langkah selanjutnya cari terlebih dahulu sigma xi dikurangi xi. Mencari sigma xi dikurangi x rata-rata, yaitu 5 dikurangi 6,2 ditambah 6 dikurangi 6,2 ditambah 8 dikurangi 6,2 ditambah 5 dikurangi 6,2 tambah 7 dikurangi 6,2 sama dengan ini, maaf ya, 6,2. Lalu jumlahkan, menghasilkan 1,2 ditambah 0,2 tambah 8 dikurangi 6,2 1,8 ditambah 5 dikurangi 6,2 1,2 ditambah 0,8 sama dengan 5,2. Setelah itu hitung simpangan rata-ratanya. Saya akan menuliskan kembali simpangan rata-ratanya, yaitu SR sama dengan sigma xi
dikurangi X rata-rata dibagi N. Karena sudah diketahui sigma XI dikurangi X rata-rata yaitu 5,2 dan N-nya adalah 5, maka hasilnya 1,04. Ini hasil dari simpangan rata-rata dari contoh soal ini. Ini contoh dari simpangan rata-rata data kelompok. Contoh soal ya, sampai sini. Nah, ini. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Nah, kan tadi ada kelas interval sama frekuensi atau F1 ya. Nah, untuk lebih mudahnya nanti dimasukkan ke rumus, kita cari dulu nilai tengahnya, yaitu nilai tengah dari 40 sampai 44, yaitu 42, dan ini 45 sampai 49, 47. Begitupun seterusnya cari nilai tengahnya. Setelah itu, ketika nilai tengah sudah ketemu, saya langsung membuat kolom untuk X dikurangi X rata-rata. Jika kalian pusing dikurangi dari X rata-ratanya di mana, kalian bisa hitung dari nilai tengah dibagi jumlah data ini. Misalnya 4 dari sini. Setelah itu saya membuat kolom X dikurangi X rata-rata. Jika ini saya dilangsungkan, jadi tidak menghitung dulu rata-ratanya, karena saya sudah tulis di kertas. Ini saya langsungkan. Jika pusing, kalian tinggal jumlahkan nilai tengah ini, lalu dibagikan oleh jumlah FI ini. Nah, nanti akan menghasilkan nilai rata-rata. Setelah itu XI ini dikurangi nilai rata-rata yang sudah barusan dijumlahkan. Nah, ini hasilnya. Setelah itu saya membuat kolom lagi dari FI X dikurangi X rata-rata. Nah, FI X dikurangi X rata-rata ini dari mana? Yaitu FI dikali X dikurangi X rata-rata dan menghasilkan ini. Setelah itu hasil akhirnya semuanya dijumlahkan dan menghasilkan ini 671,7. Karena sudah mendapatkan hasilnya, gampang, kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Nah, saya dilangsungkan, tidak ditulis lagi rumusnya, yaitu 671,7 ini, lalu dibagi N, dan N-nya 71, menghasilkan 9,46. Nah, ini contoh soal dari simpangan rata-rata data berkelompok. Setelah simpangan rata-rata, sekarang simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik yang sering digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang sering digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Untuk rumus simpangan baku hampir sama dengan simpangan rata-rata, memiliki dua, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Ini contoh soal simpangan baku data tunggal.
Selama 10 kali ulangan, semester ini Andi mendapat nilai 91, 79, 86, 80, 75, 100, 87, 93, 90, dan 88. Berapa simpangan baku dari nilai ulangan Andi? Yang pertama, kita tentukan dulu nilai N-nya. N-nya yaitu jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya 10. Setelah itu hitung rata-ratanya. Untuk memudahkan, saya akan membuatkan tabel. Ini saya sudah membuat tabelnya. XI ini dari sini, data ini ya. Dan ini X rata-rata dikurangi XI berarti 86,9 dikurangi 91. Nah, ini hasilnya. Ini ke bawahnya sama, dari rata-rata dikurangi XI ini. Setelah itu dari X rata-rata dikurangi XI lalu dikuadratkan, yaitu menghasilkan ini. Dari sini dikuadratkan dan menghasilkan ini. Jadi jumlah dari X rata-rata dikurangi XI kuadrat menghasilkan 588,9. Setelah itu masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya yaitu ini contoh soal dari simpangan baku data berkelompok. Ini soalnya. Nah, ini saya mulai masuk ke pembahasan. Sudah langsung ada tabelnya. Ini tinggi badan sama frekuensi, itu kan dari soal. Nah, ini nilai tengah seperti biasa, cari nilai tengah dari tinggi badan tersebut. 131 sampai 140 nilai tengahnya yaitu 135,5. Begitupun seterusnya. Setelah itu cari rata-ratanya, yaitu dengan jumlah dari nilai tengah ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, setelah itu sudah tahu rata-ratanya, lalu nilai frekuensi ini dikalikan, karena nanti akan digunakan untuk rumus. Nah, ini tabel kedua. Ini seperti sama ya, seperti tabel sebelumnya. Nah, ini ada tambahan lagi 3 kolom. Nah, ini XI dikurangi X rata-rata, yaitu
X ini dikurangi rata-rata tadi, yaitu ini, dan menghasilkan ini. Setelah itu hasil dari ini dikuadratkan dan menghasilkan ini. Nah, dari FI XI rata-rata di akar 2. Nah, setelah ini dihitung, lalu tabel. Nah, untuk tabel terakhir yaitu FI kali XI dikurangi rata-rata kuadrat. Nah, ini berasal dari frekuensi dikalikan ini dan menghasilkan ini. Setelah itu dijumlahkan, yaitu dengan rumus sigma. Nah, ini adalah jumlah dari ini ya. Setelah itu masukkan ke rumusnya. Nah, simpangan baku 9208 9208 ini dibagi 50 dari mana? Yaitu jumlah data atau frekuensi ini. Setelah itu akan menghasilkan ini 13,5706. Ini dari contoh simpangan baku ya, dari data berkelompok. Setelah simpangan rata-rata dan simpangan baku, selanjutnya ragam. Apa itu ragam? Ragam sering disebut juga varian, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam juga merupakan salah satu parameter bagi distribusi normal. Untuk rumus ragam atau varian sama seperti simpangan rata-rata dan simpangan baku, yaitu memiliki dua rumus, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Ini contoh soal dari ragam data tunggal ya. Data 4, 5, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4 adalah, yuk kita ke pembahasan. Seperti biasa, kita cari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu data tadi dijumlahkan lalu dibagi jumlah datanya. Nah, ini dan menghasilkan 4. Nah, setelah itu hitung variannya atau ragamnya. Nah, ini contoh soal dari ragam dari data berkelompok. Boleh dilihat. Ini datanya. Selanjutnya simak ke pembahasan. Ini tabel pembahasan ya. Kan ini dari soal. Setelah itu nilai X ini dikali frekuensi dan menghasilkan ini. Ini digunakan untuk nantinya mencari rata-rata. Setelah itu X dikurangi X rata-rata. X rata-rata ini dihasilkan dari 56, yaitu jumlah dari X dikali F, yaitu 56 dibagi 20 dan menghasilkan 2,8. Nah, setelah itu X dikurangi X rata-rata, yaitu 1 dikurangi rata-ratanya 2,8. Ini 2 dikurangi 2,8 rata-ratanya. Dan ini hasilnya. Setelah itu hasil dari ini 1,8 min 0,8 dikuadratkan dan menghasilkan ini. Nah, setelah itu hasil dari ini dikalikan ke frekuensi dan menghasilkan ini. Ini jumlah dari F kali X kurangi X rata-rata kuadrat, yaitu 55,2.
Ini rumus dari variannya ya. Setelah itu masukkan ke dalam rumus barusan, yaitu 55,2 dibagi 20. 55,2 ini yaitu dihasilkan dari sini ya. Dan 20 itu dihasilkan dari frekuensi jumlah data. Dan menghasilkan ini. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.